kita hafalkan, yuk kita ingat, ini bulan Hijriah. Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat, supaya dapat berkah. Empat Rabiul Akhir, 5 Jumadil Awal, 6 Jumadil Akhir. Ayo kita hafalkan semua. Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat, ini bulan Hijriah. Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat, supaya dapat berkah. 7 Rajab, 8 Sya'ban, 9 Ramadan, saatnya berpuasa. 10 Syawal, saatnya lebaran. 11 Dzulqa'dah, 12 Dzulhijjah, saatnya Idul Adha. Kita hafalkan, yuk kita ingat, ini bulan Hijriah. Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat, supaya dapat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kreatif kelas 1, 2, Dan kelas 3, hari ini tepat jatuh tanggal 1 Muharram. Ada apa ya di tanggal 1 Muharram? penasaran? Daripada penasaran, langsung saja yuk kita simak video berikut ini. Penetapan kalender tahun baru Islam ditetapkan ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Setelah beliau melakukan musyawarah dengan para sahabat Rasulullah SAW, yang dijadikan dasar bukan hari kelahiran Nabi, juga hari wafatnya Nabi, yaitu 12 Rabiul Awal, tetapi hijrah Rasulullah SAW. Mengapa tanggal 1 Muharram bukan bulan Rabiul Awal? Padahal hijrah yang dilakukan oleh Nabi dan Abu Bakar dari Mekah ke Madinah terjadi di bulan Rabiul Awal. Hijrah dijadikan sebagai kalender tahun baru Islam atas usulan Ali bin Abi Thalib. Alasan beliau, karena itulah hari di mana Nabi SAW meninggalkan wilayah syirik. Umar pun setuju. Beliau menegaskan bahwa hijrah itu telah memisahkan antara yang hak dengan yang batil, antara Islam dengan kekufuran. Lalu, mengapa yang dijadikan patokan 1 Muharram bukan 12 Rabiul Awal? Ibnu Hajar al-Asqalani mengutip penjelasan As-Suhaili bahwa dasar penetapan sahabat itu merujuk pada firman Allah SWT dalam Quran Surat At-Taubah ayat 108 yang artinya, sungguh, masjid yang dibangun berdasarkan ketakwaan sejak hari pertama itu lebih pantas dijadikan tempat engkau melaksanakan sholat di sana. Para sahabat memahami bahwa yang dimaksud hari pertama di dalam ayat ini bukan hari pertama secara mutlak, tetapi hari pertama yang sudah definitif, yaitu hari ketika Nabi tiba di Quba, hari di mana Islam mendapatkan kemuliaan. Nabi SAW juga bisa menunaikan ibadah kepada Rabb-Nya dengan aman dan tenang. Karena itu, hari yang dijadikan patokan penanggalan adalah hari pertama kemenangan. Para sahabat akhirnya menetapkan 1 Muharram sebagai hari pertama di tahun baru, karena itu merupakan hari pertama di bulan pertama setelah kemenangan yang mereka dapatkan pada Baiat Aqobah kedua. Baiat yang menandai penyerahan kekuasaan atau istilamul hukmi dari kaum Ansor kepada Nabi SAW. Baiat Nusrah wa Man'ah, yaitu sumpah setia untuk memberikan pertolongan dan perlindungan kepada Nabi dan agamanya. Karena Baiat Aqobah kedua ini terjadi di pertengahan bulan Dzulhijjah, maka awal bulan berikutnya, yaitu 1 Muharram, ditetapkan sebagai hari pertama kemenangan itu. Inilah penjelasan yang memuaskan akal dan menenteramkan hati mengenai alasan dipilihnya 1 Muharram sebagai tahun baru Islam.
tahun yang menandai kemenangan Islam dan umatnya. Setelah Baiat Aqobah kedua dan Islam mendapatkan kekuasaan, ditandai dengan berdirinya negara Islam di Madinah. Baiat Aqobah kedua inilah yang ditakuti oleh iblis, sehingga iblis naik di atas bukit dan berteriak agar rahasia Rasulullah diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Iblis yang panik dengan peristiwa Baiat Aqobah kedua akhirnya menyusup dalam pertemuan kaum kafir Quraisy di Darun Nadwah dengan menjelma menjadi kakek-kakek tua renta. Ketika Nabi mengetahui Baiat Aqobah kedua tersebut diketahui oleh iblis, maka segera Nabi titahkan kepada kaum Ansor untuk kembali dan tutup mulut. Karena itu, ketika kaum Quraisy mendatangi kaum musyrik Yasrib, termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul, tak satu pun mereka yang mengetahui peristiwa tersebut. Ketika kaum kafir Quraisy tak mendapatkan informasi apapun tentang Baiat Aqobah kedua dari orang-orang Yasrib, selain informasi dari iblis tadi, maka mereka pun merasa tenang. Sampai akhirnya, apa yang mereka takutkan itu benar-benar menjadi kenyataan. Setelah Nabi hijrah, meninggalkan Mekah, dan selamat dari endusan dan pengejaran kaum kafir Quraisy hingga sampai di Madinah, Abdullah bin Ubay pun baru tahu setelah Nabi sampai di Saniyatul Wada, ketika disambut begitu luar biasa oleh penduduk Madinah. Nah, anak-anak kelas 1, 2, dan kelas 3, tadi kalian sudah menyimak dari lagu dan juga ada video. Videonya tadi apa? Kenapa sih bulan Muharram itu jatuh di bulan pertama pada bulan Hijriah? Gitu kan tadi? Iya, seperti lagu-lagu yang dinyanyikan sama guru tadi. Keren. Oke, sekarang anak-anak saatnya menyaksikan kejadian atau peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram. Sudah siap? Oke, selamat menyaksikan. Yuk! Sejarah 1 Muharram tahun baru Islam ditandai dengan peristiwa besar hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Awal mula perhitungan tahun baru Islam bermula di masa Umar bin Khattab, tepatnya 6 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum mengenal kalender Islam atau kalender Hijriah, masyarakat Arab mengenal tahun dengan menamainya menggunakan peristiwa penting yang terjadi pada saat tersebut. Seperti kelahiran Nabi Muhammad SAW dikenal dengan tahun gajah, karena pada saat itu terjadi penyerangan terhadap Ka'bah oleh pasukan yang menggunakan gajah sebagai kendaraannya. Tahun baru Islam diperingati setiap tanggal 1 Muharram oleh kaum muslimin. Muharram sendiri diartikan sebagai bulan yang diharamkan. Orang-orang Arab diharamkan atau dilarang untuk melakukan peperangan. Dahulu, orang Arab meyakini bahwa bulan Muharram adalah bulan suci, sehingga tidak layak untuk menodai bulan tersebut dengan peperangan. Dan di bulan Muharram ini banyak juga terjadi peristiwa penting. Di antaranya adalah Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah dari dosa-dosanya, dan tobat tersebut diterima olehnya. Selain itu, di bulan Muharram ini juga terjadi berlabuhnya kapal Nabi Nuh di Bukit Juhdi dengan selamat, setelah dunia dilanda banjir yang menghanyutkan dan membinasakan. Lalu, selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari siksa Raja Namrud berupa api yang membakar dirinya. Selanjutnya, Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara Mesir karena terkena fitnah. Dan di bulan Muharram ini, Nabi Yunus alaihissalam selamat keluar dari perut ikan paus.
Di bulan ini juga disembuhkannya Nabi Ayub alaihissalam oleh Allah dari penyakit yang menjijikkan. Lalu terbelahnya Laut Merah saat Nabi Musa akan menyeberang, sehingga Nabi Musa dan kaumnya yang setia selamat dari kejaran Raja Fir'aun. Nah adik-adik, demikianlah cerita Coffee kali ini. Itulah mengapa di bulan Muharram dijadikan tahun baru Islam. Dikarenakan selain niatan Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah, juga banyaknya peristiwa yang terjadi pada bulan tersebut. Selain itu, bulan Muharram juga disebut sebagai bulannya Allah. Tetap menjadi anak baik dan kebanggaan orang tua. Sampai jumpa. Alhamdulillah, anak-anak kelas 1, 2, dan 3 sudah menyaksikan video penjelasan tentang bulan Muharram. Nah, bagaimana? Sudah paham kan? Pasti anak-anak hebat di rumah sudah paham. Oke, karena kalian sudah paham, jangan lupa diingat-ingat ya ceritanya tadi ya, tidak boleh sampai lupa. Bu Guru akhiri untuk video kali ini. Sampai ketemu video berikutnya.